Cara mengajar di kelas yang lebih efektif, efisien, dan memanfaatkan teknologi dapat dicapai dengan menggabungkan strategi pedagogis yang baik dengan pemanfaatan alat-alat teknologi yang tepat. Berikut beberapa pendekatan. Perencanaan dan persiapan. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Sebelum memulai, tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu, SMART. Teknologi hanya alat, tujuan pembelajaran tetap menjadi prioritas. Pilih teknologi yang tepat, jangan hanya menggunakan teknologi demi teknologi. Pilihlah alat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Pertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Desain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Buatlah rencana pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif. Manfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan inkuiri. Buat materi pembelajaran yang interaktif, gunakan berbagai media, seperti video, simulasi, animasi, dan game edukatif, untuk membuat materi pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. 2. Implementasi di kelas. Gunakan platform pembelajaran online LMS. Platform seperti Google Classroom, Moodle, atau Edmodo dapat digunakan untuk mengelola tugas, memberikan materi pembelajaran, memberikan umpan balik, dan berkomunikasi dengan siswa. Integrasikan video dan audio. Video pembelajaran pendek, podcast, atau rekaman kuliah dapat digunakan untuk memperkaya materi dan memberikan fleksibilitas belajar. Manfaatkan aplikasi dan perangkat lunak edukatif. Ada banyak aplikasi dan perangkat lunak yang dapat mendukung berbagai aspek pembelajaran, seperti Quizizz untuk kuis, Kahoot untuk permainan edukatif, atau Canva untuk membuat presentasi yang menarik. Berikan tugas yang menantang dan kreatif. Tugas berbasis proyek, presentasi multimedia, atau pembuatan video dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, sekaligus memanfaatkan teknologi. Fasilitasi pembelajaran kolaboratif. Gunakan teknologi untuk memfasilitasi diskusi online, kolaborasi pada proyek bersama, dan berbagi sumber daya. Berikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu. Manfaatkan teknologi untuk memberikan umpan balik yang cepat dan spesifik kepada siswa, sehingga mereka dapat memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka. 3. Evaluasi dan refleksi. Gunakan teknologi untuk mengumpulkan data. Manfaatkan kuis online, survei, atau formulir untuk mengumpulkan data tentang pemahaman siswa dan efektivitas pembelajaran. Analisis data untuk perbaikan. Evaluasi data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran dan penggunaan teknologi. Refleksi diri. Secara berkala, refleksikan praktik mengajar Anda dan bagaimana Anda dapat meningkatkan penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh penerapan. Misalnya, dalam mengajarkan sejarah, Anda dapat menggunakan video dokumenter, peta interaktif online, dan simulasi peristiwa sejarah. Siswa dapat bekerja sama dalam proyek penelitian online dan mempresentasikan temuan mereka menggunakan slideshow interaktif. Kunci keberhasilan. Pelatihan dan pengembangan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi dan strategi pembelajaran yang efektif. Dukungan teknis yang memadai. Sekolah perlu menyediakan infrastruktur teknologi dan dukungan teknis yang memadai untuk guru dan siswa. Akses internet yang stabil. Akses internet yang handal dan terjangkau sangat penting untuk keberhasilan implementasi teknologi dalam pembelajaran. Dengan perencanaan yang matang, pemilihan teknologi yang tepat, dan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran di kelas. Ada banyak aplikasi teknologi yang bisa digunakan untuk pembelajaran, baik di kelas maupun jarak jauh. Berikut beberapa contohnya. 1. Platform pembelajaran online LMS. Google Classroom, mudah digunakan, terintegrasi dengan layanan Google lainnya, dan cocok untuk mengelola tugas, memberikan materi, dan berkomunikasi dengan siswa. Moodle, lebih fleksibel dan memiliki fitur yang lebih lengkap, cocok untuk pembelajaran yang lebih kompleks dan terstruktur. Edmodo, platform khusus untuk pendidikan, fokus pada interaksi dan kolaborasi antar siswa. 2. Aplikasi pembuatan materi pembelajaran. Canva, mudah digunakan untuk membuat desain grafis, presentasi, poster, dan konten multimedia yang menarik. Prezi, membuat presentasi interaktif dan dinamis, cocok untuk menampilkan informasi yang kompleks.
Powtoon, membuat animasi dan video pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. 3. Aplikasi untuk kuis dan permainan edukatif. Quizizz, membuat kuis interaktif yang dapat digunakan di kelas atau secara online. Kahoot, permainan edukatif yang seru dan interaktif, cocok untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan. Blocket, membuat kuis dan permainan yang dapat dipersonalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. 4. Aplikasi untuk kolaborasi dan diskusi. Google Docs, membuat dan mengedit dokumen secara bersama-sama, cocok untuk proyek kelompok dan brainstorming. Padlet, platform kolaboratif untuk berbagi ide, gambar, dan video, cocok untuk diskusi kelas. Slack, platform komunikasi yang dapat digunakan untuk berdiskusi dengan siswa, berbagi informasi, dan memberikan umpan balik. 5. Aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh. Zoom, platform video conference untuk pembelajaran jarak jauh, memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa. Google Meet, platform video conference yang terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Microsoft Teams, platform komunikasi dan kolaborasi yang lengkap, cocok untuk pembelajaran hibrida dan jarak jauh. 6. Aplikasi untuk akses materi pembelajaran. Khan Academy, sumber daya pembelajaran online gratis untuk berbagai mata pelajaran, dari matematika hingga sejarah. Coursera, platform pembelajaran online yang menawarkan berbagai kursus dari universitas terkemuka di dunia. edX, platform pembelajaran online yang menawarkan kursus dari universitas dan lembaga terkemuka. 7. Aplikasi untuk mengelola waktu dan tugas. Todoist, aplikasi untuk mengatur tugas dan jadwal, membantu guru dalam mengelola waktu dan pekerjaan. Trello, platform untuk mengatur proyek dan tugas, cocok untuk kolaborasi antar guru dan siswa. Asana, aplikasi untuk mengelola proyek dan tugas, membantu guru dalam mengatur alur kerja dan menyelesaikan tugas. Ini hanyalah beberapa contoh aplikasi teknologi yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Pemilihan aplikasi yang tepat akan bergantung pada kebutuhan, tujuan pembelajaran, dan preferensi guru dan siswa. Aplikasi yang paling cocok untuk pembelajaran interaktif tergantung pada tujuan dan jenis interaksi yang ingin dicapai. Berikut beberapa pilihan yang populer dan efektif. Untuk kuis dan permainan edukatif. Kahoot, sangat populer dan mudah digunakan, cocok untuk kuis cepat, permainan edukatif, dan pembelajaran yang menyenangkan. Quizizz, membuat kuis interaktif yang dapat dipersonalisasi, memberikan umpan balik langsung, dan cocok untuk berbagai mata pelajaran. Blocket, menawarkan berbagai jenis permainan edukatif, dari kuis hingga permainan kartu, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Untuk pembuatan materi pembelajaran interaktif. Canva, mudah digunakan untuk membuat desain grafis, presentasi, poster, dan konten multimedia yang menarik. Prezi, membuat presentasi interaktif dan dinamis, cocok untuk menampilkan informasi yang kompleks. Powtoon, membuat animasi dan video pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Untuk kolaborasi dan diskusi interaktif. Padlet, platform kolaboratif untuk berbagi ide, gambar, dan video, cocok untuk diskusi kelas, brainstorming, dan proyek kelompok. Google Docs, membuat dan mengedit dokumen secara bersama-sama, cocok untuk proyek kelompok, brainstorming, dan kolaborasi real-time. Untuk pembelajaran berbasis masalah. Minecraft, platform permainan yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis masalah, simulasi, dan pengembangan keterampilan memecahkan masalah. Scratch, platform pemrograman visual yang dapat digunakan untuk membuat game, animasi, dan proyek interaktif, cocok untuk pembelajaran STEM dan kreativitas. Pilihan terbaik. Pilihan terbaik akan bergantung pada kebutuhan spesifik Anda. Jika Anda ingin membuat kuis yang menyenangkan dan interaktif, Kahoot adalah pilihan yang baik. Jika Anda ingin membuat materi pembelajaran yang menarik dan interaktif, Canva atau Powtoon bisa menjadi pilihan yang tepat. Jika Anda ingin memfasilitasi kolaborasi dan diskusi, Padlet atau Google Docs adalah pilihan yang baik. Ingatlah bahwa tidak ada satu aplikasi yang cocok untuk semua situasi. Penting untuk memilih aplikasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, dan kemampuan guru. Titik.